Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ruhayati Nidias, mahasiswa farmasi dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Saya Larissa Amanda, mahasiswa farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Saya Rahmas Dianingrum, mahasiswa farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia haruslah kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai kehidupan bangsa yang lebih sejahtera. Kehidupan bangsa yang sejahtera dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan merupakan faktor utama bagi kehidupan bangsa. Seperti yang sudah kita ketahui belakangan ini, di berbagai negara, termasuk di Indonesia, sedang dilanda oleh pandemi virus corona. Virus corona sendiri merupakan virus yang berbahaya. Virus corona umumnya menyerang organ pernafasan bagian dalam, yaitu alveolus. Pada tanggal 25 Agustus 2020, jumlah orang yang terpapar virus corona mencapai 157.859 orang dengan total pasien sembuh mencapai 112.867 orang dengan total pasien meninggal mencapai 6.858 orang. Mengapa faktor kesehatan itu penting? Yang pertama, ketika tubuh kita sehat, maka sistem imunitas kita akan menjadi kuat. Sistem imunitas yang kuat akan mendorong tubuh kita untuk menciptakan antibodi sehingga dapat menangkal bakteri dari luar. Selain itu, tubuh yang sehat akan menjadikan manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas akan memiliki pola pikir yang kreatif, inovatif, sistematis, dan kritis. Generasi penerus bangsa haruslah memiliki kreativitas yang tinggi untuk mencapai inovasi generasi milenial dalam mewujudkan Sustainable Economic Growth menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Maka dari itu, kami membuat sediaan dalam bentuk inhaler spray dari bahan herbal alam yang bertujuan untuk melegakan sistem pernafasan pada manusia. Dengan banyaknya masalah gangguan pernafasan di Indonesia, kami menciptakan suatu produk inovasi dengan memanfaatkan bahan sediaan alam Indonesia, yaitu Otrades. Kami menggunakan adas, jahe, dan mint yang dapat bermanfaat untuk melegakan pernafasan, sedangkan meniran dan temulawak dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, pada inovasi kali ini, kami membuat produk dengan bentuk sediaan inhaler spray. Kenapa sih kami tidak membuat produk dengan bentuk oral saja? Jadi alasannya adalah kami mengangkat masalah tentang pernafasan, di mana organ pernafasan terpenting masuk di dalam paru-paru. Sedangkan produk inhaler spray terabsorpsinya langsung ke dalam paru-paru. Jika dibandingkan dengan produk oral yang terabsorpsi di usus halus, kemudian didistribusikan ke dalam pembuluh darah, maka obat oral tersebut tidak efektif. Sedangkan produk inhaler spray kami adalah produk yang efektif dikarenakan langsung terabsorpsi ke dalam paru-paru sehingga mampu melegakan pernapasan. Dalam pembuatan Otrades ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pembuatan minyak atsiri untuk adas, jahe, dan mint. Kedua, pembuatan ekstrak untuk meniran dan temulawak. Yang terakhir, pencampuran bahan. Minyak atsiri. Pertama-tama, siapkan bahan yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Kedua, haluskan sampai menjadi serbuk. Ketiga, dimasukkan ke labu pemanas, lalu diberi tambahan air. Keempat, panaskan selama 8 jam untuk jahe, 6 jam untuk adas, dan 4 jam untuk mint. Kedua, prosedur pembuatan ekstrak. Pertama-tama, siapkan bahan yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Kedua, haluskan sampai menjadi serbuk. Ketiga, timbanglah 50 gram serbuk meniran atau temulawak dan larutkan dalam 50 ml etanol, lalu ditunggu dan diaduk selama 5 hari. Keempat, setelah 5 hari, disaring ekstrak meniran menggunakan kertas saring. Kelima, uapkan etanol menggunakan wadah dengan air panas. Terakhir, setelah menguap, ekstrak meniran dilarutkan dengan zat pembawa minyak zaitun. Tahap ketiga yaitu prosedur pencampuran. Pertama-tama, siapkan hasil minyak atsiri dan ekstrak. Kedua, siapkan alat yaitu beker gelas dan batang pengaduk untuk mencampur semua bahan. Ketiga, masukkan 5 ml minyak atsiri adas, 2 ml minyak atsiri jahe, dan 1 ml minyak atsiri mint ke dalam beker gelas. Keempat, masukkan 1 ml ekstrak meniran,
dan temulawak ke dalam beker gelas. Terakhir, aduk hingga homogen. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang tumbuhan herbal yang kami gunakan dalam pembuatan inhaler spray beserta kandungan dan manfaat. Phoenicillum vulgare umumnya dikenal sebagai adas. Adas adalah tanaman obat tahunan yang berasal dari keluarga Apiaceae dengan bau aromatik yang khas. Buah adas bermanfaat sebagai obat batuk, mulas, sariawan, pelega tenggorokan, dan penghangat tubuh. Setianingsih 2002, serta juga telah dilaporkan mengobati gangguan saluran pernafasan. Bosca Badi DKK 2004. Ripta atau biasa disebut dengan mint. Mint berasal dari keluarga Lamiaceae dari genus Mentha dan spesies Mentha piperita Linn. Minyak mint dalam bentuk ekstrak memiliki berbagai macam ester, terutama metil asetat dan monoterpen yang menghasilkan aroma dan flavor yang bermanfaat untuk melegakan pernafasan. Alankar 2009. Bilanthus niruri L. atau biasa disebut dengan meniran. Meniran tumbuh liar di daerah lembab dan berbau. Tumbuhan ini bisa tumbuh di daerah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dalimarta 2002. Meniran memiliki kandungan flavonoid, tanin, alkaloid, lignan, dan saponin. Kandungan yang terdapat pada tumbuhan meniran memiliki fungsi sebagai imunomodulator. Curcuma santoriza roxb atau biasa disebut dengan temulawak. Temulawak berasal dari keluarga Zingiberraceae dari genus Curcuma dan spesies Curcuma santoriza roxb. Temulawak mengandung pati, kurkumin, serat kasar, abu, protein, mineral, minyak atsiri yang terdiri dari dekamfer, sikloisoren, mirsen, tumerol, santorizol, zingiberin, zingiberol. Wijaya Kusuma 2007. Kurkumin pada temulawak bermanfaat sebagai antiinflamasi. Fatmawati 2008. Zingiber officinale Rothschild atau biasa disebut dengan jahe. Jahe berasal dari keluarga Zingiberraceae dari genus Zingibernial dan spesies Zingiber officinale Rothschild. Di dalam jahe memiliki berbagai macam kandungan kimia seperti gingerol, sogaol, dan zingiberon. Dalam kandungan jahe, substansi fenolik berperan pada pembentukan flavor yang mampu menghasilkan rasa pedas tajam dan sensasi menyengat, sehingga jika dikonsumsi akan memberikan efek hangat dalam tubuh. Untuk ujinya sendiri, kami menggunakan uji stabilitas untuk mengetahui apakah sediaan yang kami buat homogen atau tidak. Kami juga menggunakan uji pH untuk menentukan derajat keasaman suatu sediaan. Kami menggunakan uji viskositas untuk mengetahui apakah sediaan yang kami buat kental atau tidak. Serta kami menggunakan uji sealing test untuk mengetahui apakah sediaan yang kami buat mengalami perubahan warna yang signifikan ketika didiamkan atau tidak. Serta kami menggunakan uji langsung kepada probandus yang mengalami masalah pernafasan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.